Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Sungguh baik Kau Tuhan. Hari ini kami ada semua karena Tuhan. Kami mau datang dengan segenap hati kami untuk datang di dalam hadirat Tuhan. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan, lebih lagi Tuhan, menyaksikan keindahan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikanku indah
kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau permata hati kami, Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami percaya saat kami masih dibangunkan Tuhan di pagi hari ini, itu tandanya masih ada pengharapan buat kami. Kami rindu untuk dibenarkan oleh firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, supaya firman-Mu Tuhan menguatkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom keluarga HCC. Dimanapun Bapak Ibu berada, teman-teman dan kekasih-kekasih kami, anak-anak cute yang mungkin boleh ambil bagian di pagi hari ini, saya menyapa buat kita semua dan biarlah kasih sayang Tuhan akan menjadi bagian buat kita semua. Baik, di pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 15. Ayatnya yang ke-13, Roma pasal 15 ayatnya yang ke-13. Dan judul renungan pagi hari ini, saya beri judul Kelahirannya Membawa Harapan. Kita baca firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Oke, saudara, sebelum kita belajar jauh lebih, kita mau mengerti terlebih dahulu dari sebuah kalimat pengharapan. Apa sih pengharapan itu? Pengharapan itu, saudara, adalah sebuah hasrat atau sebuah penantian yang kita inginkan dan kita percaya kita akan menerimanya. Nah, setiap orang, saudara, pasti punya pengharapan. Orang yang sakit, dia akan berharap untuk mendapatkan kesembuhan. Bahkan orang yang sehat pun, dia tetap berharap untuk tetap sehat. Tentunya pasti akan banyak upaya yang dia kerjakan. Mulai dari menjaga kesehatannya, kemudian mungkin mengkonsumsi vitamin-vitamin, dan juga bahkan dia tetap terus akan berolahraga dan tidak akan makan makanan yang sembarangan, saudara. Atau mungkin ada di tahun ini orang-orang yang dia punya pengharapan bahwa dia ingin berat badannya itu kembali normal lagi, saudara. Nah, jadi harapan itu adalah sebuah dasar, saudara, untuk kita tetap dapat melihat hari depan. Karena tanpa harapan rasanya, saudara, kita akan jalani hidup itu kurang begitu bergairah atau rasanya hambar saja. Kita malas untuk lihat hari esok karena tidak ada pengharapan di dalam hidup kita. Makanya banyak orang, saudara, yang mengambil keputusan untuk berputus asa akan hidupnya, atau bahkan ada beberapa orang yang mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Karena mungkin dia mengalami sebuah badai permasalahan yang menghantam hidupnya. Bahkan masalah itu pun juga di dalam kesehariannya pun juga tidak selesai-selesai. Sehingga dia merasa kayak, wah, ini jalan buntu, tidak ada pengharapan lagi. Saudara, saya pun jujur berdiri saat ini mempunyai harapan. Pengharapan saya saat orang mendengarkan kebenaran firman ini, orang itu mulai mengaktifkan kembali pengharapannya dan dia tetap kembali percaya kepada Yesus. Sebab di dalam Yesus ada kepastian. Katakan amin. Saudara, nah terus apa hubungannya harapan dengan sebuah kedatangan Yesus ke dalam dunia? Apa hubungan harapan dengan kedatangan Yesus ke dalam dunia? Kita belajar di dalam kitab Yesaya 9 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan bilang gini, sebab seorang anak telah lahir bagi kita. Seorang putra diberikan untuk kita, saudara. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya
disebutkan orang penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wow. Saudara, kelahiran Yesus bukanlah seperti kelahiran pada umumnya, kelahiran yang biasa. Tetapi kelahiran Yesus adalah sebuah harapan yang dinanti-nantikan oleh semua umat manusia. Kenapa saya katakan seperti itu? Sebab kelahiran Yesus memberikan kita harapan yang baru. Sebuah jaminan kepastian selama kita hidup di dunia ini, bahkan untuk hidup di kehidupan selanjutnya. Nah, saudara, bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini bukan hanya sekedar untuk Yesus datang dan mampir, kemudian dia melihat semua umat manusia dengan begitu saja, saudara. Tetapi ada satu maksud dan tujuan Yesus turun ke dunia, yaitu ada sebuah pekerjaan yang Yesus harus lakukan dan selesaikan. Untuk apa itu, saudara? Untuk memperdamaikan hubungan Allah dengan manusia lewat sebuah karya penebusan di kayu salib. Kita sebagai orang percaya harus mengerti akan hal ini. Nah, bukankah setiap tahun dan mungkin sampai hari ini, saudara, kita masih tetap merayakan 25 Desember sebagai memperingati hari kelahiran Yesus Kristus? Pertanyaannya gini, sudahkah kita mengerti dengan benar bahwa semuanya itu lebih dari sebuah perayaan? Hal ini mengingatkan kita semua bahwa saat kita mengingat atau kita sedang merayakan Natal itu, tandanya pengharapan itu masih tetap ada buat kita semua. Seperti yang tertulis tadi di dalam kitab Yesaya, bahwa Dia adalah Bapa yang kekal. Dia adalah Bapa yang kekal. Kalimat kekal artinya kesetiaan Tuhan, pengampunannya, bahkan cintanya tetap dan untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah berubah. Dia masih tetap Allah dan selamanya Allah yang akan terus mendengarkan doa saya, doa saudara, dan semua harapan anak-anaknya. Keluarga HCC, saya mengajak semua kita untuk tidak menaruh harapan kita kepada karir, kepada bisnis, harta, atau mungkin kedudukan yang kita miliki hari ini. Dan mari kita merefleksikan kembali, merenungkan kembali, sudahkah kita berpengharapan kepada Yesus hari ini, saudara? Di tengah-tengah kesulitan dunia hari ini, apakah kita tetap berpegang teguh pengharapan kita kepada Kristus? Dan pertanyaannya selanjutnya, apa yang jadi harapan kita di Natal tahun ini? Apa yang menjadi harapan kita di Natal tahun ini? Mungkin ada sebagian orang yang berharap supaya ada pemulihan di dalam keluarga, rumah tangganya. Mungkin ada beberapa orang yang dia berharap dia bisa sembuh dari sakitnya. Mungkin ada dari beberapa orang yang tetap berpengharapan bahwa tahun ini saya akan dapat pekerjaan yang baik yang Tuhan telah sediakan. Keluargaku yang diberkati Tuhan, terimalah firman Tuhan hari ini. Jikalau Tuhan telah hadir di dunia ini, Dia juga ingin hadir di dalam hidup saya dan saudara. Dia memiliki rencana yang indah buat saya dan saudara. Sehingga jangan pernah kita berhenti untuk berharap kepada Kristus. Sebab firman Tuhan berkata seperti ini, pengharapan di dalam Dia tidak akan pernah sia-sia, saudara. Karena kenapa? Karena kasih-Nya telah dicurahkan buat kita semua. Immanuel, biarlah Allah menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin buat firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya saat kami berpengharapan di dalam Engkau, pengharapan kami tidak sia-sia. Ini iman percaya kami, Tuhan. Di tengah-tengah badai kesusahan, kami percaya, Tuhan, pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia. Mungkin hari ini, Tuhan, kami berdoa, ada beberapa orang yang belum dijawab doanya. Kami mau tetap terus percaya. Setelah kami mendengarkan saat teduh pagi hari ini, kami mau tetap percaya. Kami mau tetap berpengharapan di dalam Engkau.
Tuhan, mampukan kami untuk kami dimengertikan oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau menjadi saksi-saksi Tuhan lewat hidup kami Tuhan. Lewat kesaksian-kesaksian hidup kami. Kami akan ceritakan tentang kebaikan Tuhan di semua orang. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya saat Tuhan datang ke dunia, Tuhan sedang mendapati kami di dalam kondisi yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami bekerja Tuhan, sebelum kami kuliah ataupun studi yang lainnya, Tuhan menolong setiap kami. Pengurapan daripada Tuhan ada terus buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.